Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, jumpa lagi di channel Inspirasi Guru. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Nah, Bapak Ibu, di video ini saya akan membagikan sebuah berita, ya, berita yang viral ya baru-baru ini, di mana ada anak siswa SD, Bapak Ibu ya, berani membentak gurunya, ya, berani menendang pintu ya, kemudian berkata-kata kasar kepada gurunya. Mari kita lihat videonya. Nah, itu videonya ya. Video ini viral. Bapak Ibu, tentu ini sangat miris sekali bagi kita para guru ya. Ini mencoreng ya dunia pendidikan kita. Bagaimana siswa begitu beraninya terhadap guru. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya 5 bulan atau 6 bulan yang lalu, Bapak Ibu, kita juga dihebohkan dengan berita siswa SMK yang membentak gurunya, ya, berkata kasar gurunya, yang kemudian pada akhirnya dia meminta maaf. Lalu kemudian ada lagi siswa SMA bahkan mengajak duel gurunya. Nah, Bapak Ibu, ini fenomena yang sangat miris ya, memprihatinkan bagi dunia pendidikan kita. Bagaimana siswa penghargaannya terhadap guru sudah mulai terkikis, sudah mulai berkurang. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu, ada banyak faktor kenapa ini bisa terjadi. Di antaranya mungkin faktornya dari siswa itu sendiri yang jiwanya labil, yang jiwanya kosong dan nilai-nilai akhlaknya. Apalagi sekarang banyak pengaruh dari teknologi ya, dan dari HP mereka menonton bareng, main game bareng, dan video-video yang mereka lihat barangkali bisa mempengaruhi pikiran dan jiwa mereka sehingga mereka jauh dari akhlak-akhlak yang terpuji. Atau dari faktor orang tuanya ya, orang tuanya mungkin di rumah ya tidak menghargai guru ya sering ngoceh, sering ngomel, sering memprotes guru misalnya di depan anak-anak mereka, sehingga tidak terbangun rasa empati, rasa penghargaan, takzim kepada guru-guru. Akan berbeda dengan orang tua yang ketika mengundang guru privat ke rumah untuk mengajari anak-anak mereka, diperlakukan dengan baik, dengan mulia, dengan terhormat guru itu, maka ini akan berpengaruh pada sikap siswa terhadap guru-guru yang lain di sekolah. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga terjadi ya fenomena ini karena memang wibawa guru itu sudah mulai hilang, sudah mulai luntur, karismanya sudah hilang gitu. Nah, karena tidak ada karisma inilah membuat siswa itu ya berani membentak, berani berkata-kata kasar, bahkan berani mengajak gurunya duel ya, berkelahi. Nah, ini harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu guru ya, agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari kepada guru manapun. Oleh karena itu, tip dari saya, lakukan sesuai dengan yang kita katakan. Atau sebelum kita mengatakan sesuatu kepada siswa, mari perbuatan itu kita lakukan terlebih dahulu. Misalnya begini Bapak Ibu, seorang guru yang merokok misalnya ya, maka ketika dia melarang siswanya untuk tidak merokok, itu tidak ngefek ya, tidak memberikan pengaruh. Nah, tapi bagi misalnya ada seorang guru yang duhanya rajin misalnya, kata-katanya terjaga ya, ngomongnya ya biasa-biasa saja, tidak membanggakan diri, tidak membesarkan dirinya. Kemudian setiap ketemu dengan orang menyapa dengan senyuman, misalnya seperti itu ya. Nah, guru ini pasti memiliki karisma di depan siswa-siswanya. Maka kata-katanya pasti akan menghujam ke dalam hati siswanya.
Ya, nah, karena itu ini penting ya, kewibawaan ini harus dimiliki oleh seorang guru. Karena itu guru harus melakukan apa yang diucapkan, melaksanakan apa yang dinasihatkan kepada siswa-siswanya. Intinya sebelum memberikan nasihat kepada siswa, Bapak Ibu guru telah melakukan terlebih dahulu. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak memberikan nasihat untuk dilakukan oleh sahabatnya, ya, tidak pernah memberikan nasihat sebelum Rasulullah sendiri melakukannya. Ya, maka inilah yang menjadi kekuatan, ya, sehingga karisma itu muncul. Dan kalau ini bisa Bapak Ibu lakukan, ini upaya, ya, ini ikhtiar, ya, ini ikhtiar kita membangun karisma di depan siswa-siswa kita, sehingga peristiwa yang seperti ini tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu, memang tantangan ke depan, ya, kita sebagai guru ini luar biasa, ya, luar biasa tantangannya, karena pengaruh perkembangan teknologi, ya, HP misalnya, ini betul-betul menjadi tantangan bagi kita para guru. Di satu sisi kita akan mendidik mereka dengan akhlak yang baik, tapi di sisi lain lingkungan, kemudian teknologi yang ada merusak, ya, pribadi, merusak akhlak-akhlak siswa kita. Jadi seolah-olah sekarang kita sedang berlomba, ya, berlomba dengan lingkungan yang tidak mendukung, dan strategi kita bagaimana memperbaiki siswa-siswa kita. Kita sedang berlomba, mana yang menang, ya. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah menyerah, ya, lakukan yang terbaik untuk siswa kita, ya, didik mereka bukan hanya cerdas pikirannya tapi juga baik akhlaknya, tentunya dengan keteladanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.